Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dengan NIM 141202010101, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia. Salah satu dampak pencemaran udara adalah peningkatan pemanasan global. Akibatnya suhu udara di seluruh dunia jadi bertambah. Permukaan laut meninggi dan membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal untuk sebagian spesies tumbuhan dan hewan di berbagai negara. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ISPA, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Selain itu, dampak pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana. Misalnya di dalam rumah, sekolah, dan kantor. Pencemaran ini disebut pencemaran dalam ruangan. Sementara itu, pencemaran di luar ruangan berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup. Sumber pencemaran udara dapat diklasifikasikan menjadi sumber diam dan sumber bergerak. Sumber diam terdiri dari industri, pembangkitan listrik, dan rumah tangga. Sedangkan sumber bergerak adalah aktivitas kendaraan bermotor dan transportasi laut. Pencemaran udara juga memiliki dampak terhadap kesehatan, diantaranya adalah gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, itu tadi dampak pencemaran udara bagi kesehatan yang perlu diketahui. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai cara mencegah pencemaran udara. Di antaranya, menghindari penggunaan listrik berlebihan, memanfaatkan transportasi umum, menerapkan konsep gunakan kembali daur ulang. Selain itu, tinggal di perkotaan juga sering dilanda bencana banjir yang memiliki banyak dampak buruk. Pencemaran udara masih saja terjadi tiap tahunnya dan menjadi masalah kesehatan yang belum terpecahkan. Pencemaran udara terjadi akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi aktivitasnya di zaman yang semakin modern. Penggunaan teknologi yang semakin canggih dan semakin banyaknya industri-industri di masyarakat setiap harinya akan menghasilkan zat-zat berbahaya yang dapat mencemarkan udara. Dampaknya adalah udara yang menjadi sumber pernapasan manusia menjadi tidak bersih dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Selain itu, dampak pada terganggunya ekosistem alami di lingkungan sekitar udara yang mengalami pencemaran tersebut. Polusi udara yang telah terjadi selama ini sebagian besar disebabkan oleh keberadaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang pada akhirnya dibarengi pula oleh peningkatan kebutuhan akan bahan bakar sebagai sumber energi utama moda transportasi. Bahan bakar minyak yang dipergunakan pada kendaraan terdiri dari beberapa jenis pasaran. Perbedaannya ditunjukkan dengan nilai oktan dan akan dapat memberikan berbagai dampak ke lingkungan akibat proses pembakarannya. Kondisi jalan sebagai lintasan moda transportasi merupakan faktor yang dapat juga memicu timbulnya tingkat pencemaran di sekitarnya. Diprediksi kurang lebih 70% pencemaran udara diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan gas-gas berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan, diantaranya adalah gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi.
Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat membantu kita untuk menjaga alam sekitar dengan mengurangi polusi udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.